Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami kelompok 4 yang terdiri dari saya Esmeralda beserta kedua rekan saya Dahlia dan Delviero akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait fondasi teoritis riset-riset di bidang sustainability accounting. Yuk kita simak. Dalam susunan langkah penelitian, teori-teori itu biasanya digunakan dalam bab landasan teori. Adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian tersebut merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan, membantu dalam mengerahkan pertanyaan yang dapat diajukan, serta membantu dalam memberikan makna terhadap data. Jadi tidak mungkin kita melakukan penelitian tanpa teori, dan tidak mungkin juga kita mengembangkan suatu teori tanpa sebuah penelitian. Teori yang ditulis haruslah lengkap, sehingga memiliki pijakan yang kuat dalam penelitian. Lalu, teori apa saja sih yang biasanya digunakan dalam riset di bidang sustainability accounting? Setidaknya ada 4 teori yang umumnya digunakan, yaitu teori legitimasi, teori stakeholder, teori social responsibility, dan teori signaling. Teori legitimasi menurut Gray et al. 1997, legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat, di mana perusahaan modern ini semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup suatu perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Teori legitimasi menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan adalah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat di mana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Pada penerapan teori legitimasi, tindakan sebuah institusi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat atau biasa kita kenal melalui CSR. Pada sustainability accounting, penerapan teori legitimasi akan terwujud apabila terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada lagi tuntutan dari masyarakat. Program CSR dilakukan dalam usaha perusahaan mengayomi lingkungan sekitarnya sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan. Selain sebagai suatu kewajiban, CSR juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan, yaitu sebagai sarana mengambil simpati masyarakat dan media promosi bagi perusahaan. Di samping pembangunan kesejahteraan dan sosial masyarakat sebagai tujuan utamanya. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun memberikan manfaat bagi stakeholder. Menurut Hairiri 2008, yang dimaksud stakeholder yakni pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier, analisis, dan pihak lain. Dengan kata lain, perusahaan dalam operasi membutuhkan bantuan dari pihak luar. Salah satunya adalah dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari tindakan mereka. Teori stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan di mana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para stakeholdernya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan, dan pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan itu sendiri. Penerapan teori stakeholder dapat dilakukan dengan kegiatan CSR, baik berupa bantuan fisik maupun materi yang kiranya dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan pembangunan lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi. Apabila perusahaan semakin banyak melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya secara publik, maka perusahaan tersebut dapat disebut sebagai perusahaan yang peduli pada lingkungannya. Maka seharusnya perusahaan juga bertanggung jawab pada stakeholder lainnya, serta pemerintahan dengan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga
Dana yang terkumpul dari pajak dapat disalurkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional dengan maksimal. Teori social responsibility. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti liability. Sedangkan teori tanggung jawab sosial lahir dari kebebasan positif yang menekankan tanggung jawab dalam makna responsibility yang diwujudkan melalui CSR. CSR merupakan kontribusi perusahaan bagi masyarakat dalam usaha peningkatan kualitas kehidupan. Menurut Lanis dan Richardson menyatakan bahwa CSR merupakan kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. CSR juga dapat digunakan perusahaan agar unggul dari para pesaing jika dapat menerapkan CSR dengan baik. Jika perusahaan telah menerapkan CSR, maka perusahaan pesaing terpaksa harus menerapkan CSR juga agar loyalitas konsumen tidak terancam dan berpihak pada perusahaan yang menerapkan CSR terlebih dahulu. Penerapan teori social responsibility pada SA. Penerapan aktivitas perusahaan dengan teori tanggung jawab sosial secara negatif. Hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif, hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan untuk itu, harus ada regulasi sebagai acuan penerapan CSR. Teori signaling. Teori signaling menunjukkan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Asimetri informasi ini dapat terjadi di antara dua kondisi ekstrim, yaitu di mana perbedaan informasi yang kecil dengan tidak mempengaruhi manajemen atau perbedaan yang sangat signifikan sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen dan harga saham. Atau dengan kata lain, teori signaling digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan untuk memberikan sinyal yang positif ataupun negatif kepada para pemakai laporan keuangan. Teori signaling mengemukakan bagaimana perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada para pemakai laporan keuangannya. Penerapan teori signaling pada sustainability accounting diwujudkan dengan yang pertama, informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar. Yang kedua, pencitraan sebagai perusahaan dengan budi pekerti yang baik merupakan sebuah metode untuk mentransfer rival cost yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghadapi pesaing pada industri sejenis. Sebagai contoh, PT HM Sampurna Tbk yang mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang menjalankan CSR melalui kepedulian pada pendidikan yang mana hasilnya diharapkan nilai perusahaan akan mengalami kenaikan atau dengan kata lain tujuan finansial perusahaan akan tercapai menurut penelitian Roida pada tahun 2008. Nah, sebagai contoh penerapan teori-teori yang sudah kita jelaskan, kami mengambil contoh penelitian yang dilakukan oleh Eza Nia Ade Putri pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Green Accounting terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan kinerja keuangan sebagai variable intervening periode 2015 sampai 2018. Landasan teori yang digunakan ialah teori legitimasi dan teori stakeholder. Dalam penelitian tersebut, teori legitimasi diartikan yaitu memfokuskan kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dengan lingkungan di mana perusahaan itu berdiri, di mana perusahaan harus memastikan aktivitas yang mereka lakukan dapat diterima sebagai sesuatu yang sah.
Dari teori stakeholder menyatakan bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnisnya. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi, maka akan semakin sulit bisnisnya. Perusahaan yang menerapkan green accounting atau sustainability reporting akan lebih banyak mengungkapkan aktivitas sosial dan lingkungan, sehingga secara tidak langsung ini akan menarik para investor. Dan hal ini juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Dengan mengungkapkan informasi keuangan yang berkaitan dengan lingkungan, ini akan lebih menarik bagi para pengguna laporan keuangan, sehingga akan menaikkan kinerja ekonomi perusahaan yang bersangkutan. Sehingga para stakeholder maupun para pengguna laporan keuangan akan lebih tertarik terhadap perusahaan, dengan begitu dapat juga meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Nah, sekian kiranya yang dapat kami sampaikan mengenai fondasi teoritis riset-riset di bidang sustainability accounting. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan kami berharap materi ini dapat dilengkapi dengan kritik dan saran dari viewers sekalian. Pesan kami, terus berkarya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses terus untuk kita calon auditors.